Halo sobat, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Smartphone Poco dikenal memiliki spesifikasi tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Mendisrupsi pasar smartphone sejak pertama kali Pocophone F1 dirilis. Kini melanjutkan kesuksesan seri F3, maka diperkenalkanlah seri Poco F4 dengan sejumlah penyempurnaan. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Poco F4. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa dewa. Poco F4 gunakan chipset Snapdragon 870 5G. Meski chipset yang dipakai sama dengan Poco F3, akan tetapi performa smartphone ini lebih terjaga karena sudah dibekali sistem pendingin Liquid Cool Technology 2.0 yang lebih baik. Teknologi ini berbasis hardware, ada 7 lapis grafit plus ruang uap seluas 3,112 mm, menjaga chip tetap dingin dan stabil untuk memastikan suhu smartphone selalu terjaga. Performa smartphone yang gunakan chipset ini pasti kencang. Bahkan Bang David sendiri mengatakan kalau chipset ini memang the best. Beliau bilang kalau Poco F3 itu smartphone yang pakai Snapdragon 870 tapi harganya gila banget dan spesial. Sangat-sangat dipuja dan diagungkan. Jadi sobat nggak usah ragu kalau mau beli Poco F4 karena smartphone ini juga pakai Snapdragon 870. Kedua, layar bintang 5. Layar Poco F4 mampu menciptakan visualisasi yang sangat baik. Kenapa bisa begitu? Pertama, layarnya memakai panel AMOLED dari Samsung yang dibikin dari material baru A4. Diklaim bisa memancarkan warna dengan akurasi yang bagus dan hemat daya. Layarnya juga mendukung True Color Display dan 100% DCI-P3. Mampu menghasilkan kualitas warna yang benar-benar nyata. Layarnya juga punya rasio kontras 5 juta banding 1, sehingga bisa mengungkapkan satu warna. Misalnya hitam, layar smartphone ini punya 5 juta jenis hitam. Tak cuma itu, dibekali pula Dolby Vision plus SDR10+, sehingga mampu menyetel video bertaraf SDR untuk pengalaman multimedia terbaik. Refresh rate layarnya pun sudah mendukung 120Hz dengan touch sampling rate hingga 360Hz. Imbasnya, layar smartphone menjadi sangat responsif dan gerakan yang dihasilkan akurat. Adapun kecerahan puncaknya mencapai 1300 nit, sehingga sobat bisa melihat tampilan layar dengan jelas meski di bawah sinar matahari. Dan kerennya lagi, layar smartphone ini mengusung teknologi bernama MEMC. Ini adalah teknologi yang umumnya disematkan pada TV dengan spesifikasi kelas tinggi. Teknologi ini mampu memanipulasi polarisasi frame, berguna untuk mempermulus gerakan dalam video, khususnya slow motion yang punya frame rate rendah, sehingga video dapat dimainkan pada kecepatan frame rate tinggi. Ketiga, kamera dengan OIS. Kamera Poco F4 mengusung teknologi OIS untuk pertama kalinya yang ada di jajaran smartphone Poco. Teknologi ini dapat secara efektif mengurangi keburaman gambar tanpa merusak kualitasnya. Sensor utamanya beresolusi 64 megapiksel, meningkat dari Poco F3, ditemani pula dengan sensor ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Dengan begitu, smartphone ini dapat mengakomodir kebutuhan para fotografer mobile. Untuk sektor videografi, smartphone ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 fps. Video yang dihasilkan sudah tergolong bagus di kelasnya. Keempat, desain anyar. Untuk desainnya, Poco F4 membawa desain baru, khususnya pada bagian modul kameranya. Menjadi smartphone Poco paling tipis, punya ketebalan bodi hanya 7,7 mm, dengan bingkai datar membuatnya nyaman saat digenggam. Layarnya juga sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 5, sehingga layarnya akan tetap aman ketika tergores atau terbentur benda keras. Hadir dalam 3 varian warna menarik, yakni Nebula Green, Moonlight Silver, dan Night Black. Kelima, turbo charging. Dan yang terakhir, peningkatan kecepatan pengisian daya baterai Poco F4 meningkat dari 33 watt menjadi 67 watt turbo charging. Diklaim bisa mengisi daya dari 0 sampai penuh hanya butuh waktu sekitar 38 menit saja.
Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Poco F4 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, tidak ada slot micro SD. Di satu sisi, micro SD memang memberi opsi penambahan ruang simpan. Namun di sisi lain, micro SD konon bisa membuat performa sebuah smartphone melambat. Sejumlah pihak pun yakin bahwa menyimpan file game atau aplikasi paling bagus di memori internal, bukan micro SD. Pasalnya, proses membuat game atau aplikasi yang disimpan di memori internal memang jauh lebih cepat. Maka dari itu, keputusan Poco menghilangkan slot micro SD bisa dimengerti, yakni untuk menjaga performa smartphone itu sendiri. Meski begitu, jadinya sobat tidak bisa menambah ruang penyimpanan. Kedua, tidak ada lubang jack audio. Sayang sekali Poco F4 tak memiliki jack audio 3,5 mm. Maka dari itu, sobat mesti membeli TWS yang harganya relatif lebih mahal ketimbang headset konvensional. Jika sobat ingin menyambungkannya dengan headset berkabel, sobat perlu konverter jack audio ke USB-C. Untungnya, Poco menyertakan konverter ini dalam paket penjualan. Meski begitu, ketiadaan jack audio merupakan sebuah kekurangan, sebab sobat mesti menggunakan port USB-C secara bergantian untuk mengisi daya atau mencolokkan headset. Jadi, sobat tidak bisa mendengarkan lagu dengan headset sambil mengecas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Poco F4. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!